Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKN UGM Pulosari hendak melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan bahan herbal atau tanaman obat keluarga sebagai fitoterapi, serta ditambah dengan beberapa informasi menarik mengenai obat tradisional guna meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam video ini akan dipaparkan mengenai tanaman obat keluarga. Sebenarnya para ibu-ibu sudah menggunakan tanaman obat keluarga ini loh, namun pemanfaatannya hanya sebatas sebagai bumbu masak di dapur, belum digunakan untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Melalui video ini, kita akan mengupas tuntas mengenai tanaman obat keluarga, mulai dari pengertiannya, kedudukan dalam tata laksana terapi, serta pedoman dan petunjuk umum dalam pengolahannya untuk menghindari adanya persepsi atau pandangan yang salah mengenai bahan herbal dalam tata laksana terapi suatu penyakit. Kita masuk ke bagian yang pertama ya, yakni pengertian. Tanaman obat keluarga adalah tanaman berkhasiat yang ditanam di lahan pekarangan rumah dan dikelola oleh keluarga dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan tradisional yang dapat dibuat sendiri. Lalu kita masuk ke bagian manfaat ya. Manfaat tanaman obat keluarga dibedakan menjadi tiga, yakni yang pertama ialah sebagai upaya preventif atau pencegahan, yang kedua ialah upaya promotif atau peningkatan, dan yang ketiga ialah upaya kuratif atau penyembuhan. Kita masuk ke dalam kedudukan bahan herbal dalam pengobatan. Jadi, pengobatan tradisional dapat menjadi suatu alternatif pendamping pengobatan modern untuk mencapai tujuan terapi yang diinginkan. Ingat ya, sebagai alternatif pendamping, bukan sebagai pengobatan utama. Selain itu, dalam pengobatan kanker, penggunaan bahan herbal sebaiknya berada dalam pengawasan dokter ya. Kita masuk kepada panduan penggunaan ramuan obat tradisional. Penggunaan ramuan ini diarahkan untuk memelihara kesehatan dan membantu mengurangi keluhan penderita. Bila keluhan belum teratasi atau muncul keluhan lain, masyarakat sebaiknya tetap berkonsultasi kepada tenaga medis, yakni dokter. Pada kasus gangguan kesehatan yang sudah didiagnosa oleh tenaga medis atau dokter, diharapkan tetap menggunakan obat yang disarankan oleh dokter. Ramuan obat tradisional digunakan sebagai pelengkap pengobatan jika digunakan bersamaan dengan pengobatan konvensional atau pengobatan dari dokter setelah dikomunikasikan terlebih dahulu kepada tenaga medis atau dokter. Hal ini digunakan untuk menghindari adanya interaksi yang tidak diinginkan antara obat konvensional atau obat yang diberikan oleh dokter dengan obat herbal yang akan kita konsumsi.
Kita masuk ke bagian selanjutnya ya, yakni petunjuk umum penggunaan ramuan obat tradisional. Yang pertama ialah ramuan obat tradisional tidak boleh digunakan dalam kondisi pasien yang sedang gawat darurat. Artinya, jika pasien ini sudah harus membutuhkan pertolongan pertama dari dokter, maka ramuan obat tradisional layaknya tidak digunakan. Yang kedua, ramuan obat tradisional tidak boleh digunakan sebagai obat tetes mata, intravaginal, dan parenteral. Yang ketiga, ramuan obat tradisional tidak boleh mengandung alkohol lebih dari 1%. Petunjuk umum penggunaan ramuan obat tradisional selanjutnya yakni bahwa ramuan obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat ya. Selain itu, metode perebusan tanaman obat ini dibedakan menjadi dua, ada infusa dan dekokta. Infusa ialah perebusan simplicia atau tanaman herbal yang telah dikeringkan, dilakukan selama 15 menit sampai mendidih dengan api kecil ya. Untuk dekokta ialah perebusan simplicia dilakukan selama 30 menit sampai mendidih dengan api kecil. Kita masuk ke bagian terakhir ya, yakni petunjuk umum penggunaan ramuan obat tradisional. Yang pertama ialah alat merebusnya. Alat merebus yang disarankan untuk merebus tanaman herbal yakni terbuat dari stainless steel, kaca, keramik, atau porselen. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya interaksi antara wadah dengan senyawa yang terdapat dalam tanaman herbal tersebut. Yang kedua ialah apabila kita ingin membuat sediaan dalam bentuk seduhan, yang harus dilakukan ialah meletakkan bahan kering atau simplicia ke dalam wadah dan ditambahkan dengan air mendidih, lalu ditunggu sekitar 5-10 menit. Yang ketiga ialah apabila kita ingin melakukan pengolahan terhadap tanaman herbal, maka bahan harus dicuci bersih terlebih dahulu sebelum digunakan ya. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang digunakan untuk menyusun video ini. Dan jangan lupa untuk menonton video tanaman obat keluarga part 2 ya. Terima kasih.